Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies ke Madura, Anies Caimin ke Madura. Dalam rangka apa kemarin hari Jumat? Ya, katanya Anies Baswedan jadi khotib dan imamnya Caimin di situ. Ini menarik begitu kan. Bahkan di satu sisi Anies Gus Imin dapat dukungan dari Kiai Sesepuh Pondok Pesantren Gulu Sumeneb begitu ya. Ini menjadi potensi luar biasa. Masyarakat di Jawa Timur begitu, apalagi khususnya di Madura, bergandengan tangan untuk bersama-sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Artinya apa? Bayangkan begitu. Ini menjadi catatan penting loh dalam sejarah bahwa ketika Anies Caimin di situ bersatu, maka yang digaungkan di situ mempersatukan bagaimana polarisasi yang sebelumnya yang kemudian menjadi secara tidak langsung begitu ada konflik lah sedikit begitu kan. Tetapi pada akhirnya problem-problem seperti itu begitu dengan adanya Anies Caimin itu menjadi potensi dan bersatu di situ. Di masyarakat Madura yang tentu jelas-jelas kebanyakan mendukung Anies Baswedan dan para kiai ya dan santri di situ begitu kan banyak dukung Anies Caimin di situ. Insya Allah ada kemenangan yang sangat mutlak begitu. Walaupun bupatinya dari PDIP begitu. Tapi kita lihat saja di masyarakat bahwa ini ada potensi yang sangat luar biasa Anies Caimin itu memenangkan ya Pilpres di 2024. Insya Allah Sumeneb ya Pamekasan terus kemudian Sampang terus kemudian Bangkalan insya Allah akan memenangkan ya politik ini begitu kan ya Pilpres di 2024. Insya Allah saya yakin dan yakinnya begitu kan ada kemenangan mutlak kepada Anies Caimin. Kita tunggu saja bagaimana begitu kan ya. Komentar netizen banyak sekali pro dan kontra, tapi pada akhirnya menurut saya pribadi ya sah-sah aja. Inilah politik begitu kan ya. Anies Gus Imin dapat dukungan dari Kiai Sepuh Pondok Pesantren Gulu ya. Ini Kiaiku ya. Jangan lupa mampir ke kantor Gus insya Allah. Amin ya rabbal alamin begitu ya. Bahkan ya Madura 75% amin. Betul begitu kan ya. Karena bergaungkan amin semua begitu kan ya. Amin amin budal Gus begitu gaspol ya remblong ya. Mantap Gus, dengan banyaknya dukungan Kiai makin terbuka kesempatan untuk memimpin Indonesia sehat selalu Gus. Ya inilah mengapa saya cinta begitu kan ya, srek begitu kan kepada orang-orang yang kemudian ya apalagi santri begitu kan. Apalagi santri begitu kan integritasnya dalam dunia pesantren, kultur dan budaya itu sudah melekat pada pribadi mereka, maka saya ingin mendukung begitu kan. Walaupun bukan Caimin begitu. Yang penting di kalangan pesantren begitu kan. Apalagi Caimin sudah menjadi ketua umum, sudah lahir dari pesantren, saya dukung begitu kan. Inilah yang menjadi perhatian khusus bagi kami adalah mungkin dengan sama dengan yang lain begitu kan. Kalau semisal ada santri lalu kemudian tidak mendukung pada Anies Caimin begitu, lalu kemudian mendukung orang yang bukan santri, lah itu harus kita ya bukalah pikiran kita ya bahwa di negara kita untuk membangun bangsa kita yang berjuang bersama-sama itu adalah dari kekuatan para ulama dan kiai dan santri di situ begitu. Maka peran utama begitu kan bagi kami yaitu adalah santri terlebih dahulu begitu kan. Ya Anies Caimin santri ya, terus kemudian kalau berbicara Anies seorang intelektual ya, berbicara tentang Caimin ya seorang santri di situ begitu. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Maka di sini ya mungkin masyarakat Madura akan memilih Anies Caimin 75% katanya begitu. Insya Allah begitu ya. Kita bersama-sama di situ bergandengan tangan bersama untuk ya kemenangan Anies Caimin di 2024. Tapi inilah politik begitu kan, ada pro dan ada kontra, wajar begitu. Dalam dunia politik ya sah-sah aja mereka begitu ya. Bahkan ya ini ya Anies Gus Imin ya Gus Imin dan Gus Imin dapat dukungan dari Kiai Sepuh Pondok Pesantren Gulu Sumeneb begitu. Mari kita baca ini beritanya. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menyambangi Kabupaten Sumeneb Jawa Timur. Kali ini Anies dan Gus Muhaimin berkunjung ke Pondok Pesantren An-Nokoyah Gulu Sumeneb ya Jumat 29 September 2023. Bahkan di satu sisi, kedatangan pasangan yang akrab dengan akronim Amin ini disambut langsung oleh Kiai Sepuh Pondok Pesantren An-Nokoyah, Kiai Abdul ya Moksid ya, Idris dan Kiai Samli Moksid ya, serta sejumlah jajaran pengasuh antara lain Kiai Asrori begitu ya. Bahkan Kiai Hanif Hasan, Kiai Muhsin Amir, serta Kiai Ali Fikri Warid ya. Ya Alhamdulillah, saya dan Mas Anies beberapa rombongan bisa silaturahmi ya. Dan ke An-Nokoyah, pesantren An-Nokoyah adalah salah satu pesantren terbesar dan tertua di Madura, kata Gus Imin kepada awak media.
Bahkan di satu sisi Gus Imin mengatakan bahwa kunjungan ke Pondok Pesantren An-Nuqayyah untuk melaporkan kondisi terkini sekaligus meminta restu kepada ulama di Madura ya, sama seperti yang dilakukan di Banyuwangi, Jember dan Pasuruan ya sehari sebelumnya. Kita lihat saja mereka bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan, para ulama, para kiai dan bergandengan tangan bersama-sama untuk mendeklarasikan Anies Caimin begitu kan. Ya, boleh saja di Sumeneb di situ begitu. Nanti mungkin akan bergeser kepada Pamekasan begitu ya. Yang otomatis di situ adalah dijadikan sebagai kota santri, banyaknya para kiai dan ulama di situ begitu kan ya. Minta doa restulah di situ. Apalagi di Sampang ya, kemarin sudah di Sampang, apalagi nanti di Bangkalan begitu kan. Mungkin bersama-sama akan bergandengan tangan begitu, bersilaturahmi di situ untuk minta doa restu kepada para ulama, para santri yang memperjuangkan bagaimana ya Anies Caimin ini menang khususnya di Jawa Timur begitu ya. Bahkan di satu sisi ya alhamdulillah saya dan Mas Anies besar rombongan bisa silaturahmi ya. Gus Imin mengatakan bahwa kunjungan ke Pondok Pesantren An-Nuqayyah untuk melaporkan kondisi terkini sekaligus meminta restu kepada ulama di Madura begitu ya. Bahkan ya menjadikan ya penyemangat bagi meraih kemenangan di Pilpres di 2024. Semoga silaturahmi ini menjadi semangat baru untuk melakukan perjuangan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan ya selain sowan ya ke ulama di Pondok Pesantren An-Nuqayyah, Anies juga Gus Imin juga menyambangi Pondok Pesantren Ar-Raudhah ya Sumeneb. Bakal capres dan cawapres tersebut disambut ribuan santri dan tokoh masyarakat di situ. Wow, luar biasa begitu ya. Kita tunjukkan bersama bahwa inilah calon presiden kita. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan kalau kita menganalisis pada rujuk lembaga survei yang ada, yang katanya begitu ya, dari lembaga SMRC, dari lembaga yang lain, katanya Anies Baswedan ya di Jawa Timur ya kecil begitu. Pada hakikatnya kita tunjukkan bersama bahwa di Jawa Timur itu dan melihat realitas sekarang begitu kan, ketika Anies Baswedan disambut di mana-mana luar biasa, kemungkinan di Jawa Timur itu menang telak. Tidak sesuai dengan apa yang beredar hari ini, yaitu terkait dengan lembaga survei yang ada begitu kan. Kita buktikan aja begitu ya, dengan para ulama, para santri bersatu di situ. Kalau ada 99 kiai di situ yang mendukung mendukung Anies Caimin begitu kan. Kalau punya santri 7.000-an berapa begitu kan ya. Misalnya punya santri 5.000 ya. Satu santri ngajak anak, ngajak bapak, ngajak ibu di situ, bisa saja kemungkinan itu kan menang berlipat-lipat begitu kan. Maka target utama katanya di Jawa Timur Anies Caimin ini adalah menang mutlak. Tapi kita tungguan saja begitu kan ya. Karena pada akhirnya lembaga survei itu bisa saja berspekulasi begitu, ada menang dan ada kalah begitu kan. Survei kemarin yang terakhir begitu Anies di Jawa Timur menang mutlak. Kemudian muncul ya survei tandingan dari SMRC yang kemudian Anies hanya dapat 12%. Mana yang benar ya? Jadi patokan hari ini adalah masyarakat yang di bawah sebenarnya begitu kan. Kalau itu benar-benar yang kemudian diterima oleh masyarakat di situ, ya kemungkinan besar akan kemenangan untuk Anies Caimin. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.